Selamat datang pencari tahu. Kali ini kita akan membahas 10 suku yang memiliki tradisi mengerikan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku bangsa sehingga menciptakan banyak tradisi masing-masing dan bisa sampai yang mengerikan bahkan mematikan. Berikut 10 tradisi suku yang mengerikan. Nomor 10. Tradisi Ngayau. Suku Dayak. Tradisi ini adalah tradisi pemenggalan kepala musuh suku Dayak dengan tujuan untuk ritual adat dan sebagai persembahan mas kawin kepada perempuan yang akan dinikahi. Selain itu juga sebagai bukti kejantanan si pria. Tradisi ini merupakan bentuk kompleks perilaku sosial. Berbagai bentuk kepercayaan dipercayai orang Dayak zaman dahulu ketika dilakukan tradisi ini untuk meningkatkan penghasilan panen dan sebagai pengakhir masa berkabung bagi anggota Dayak yang meninggal, serta dapat menjaga seantero kampung dari berbagai wabah penyakit. Tradisi ini sekarang tidak dilakukan lagi setelah perjanjian Tumbang Anoy. Penghapusan tradisi ini juga sebagai perdamaian suku Dayak. Nomor 9. Tradisi Carok suku Madura. Carok adalah tradisi masyarakat Madura dan tradisi ini dilakukan untuk mempertahankan dan membela harga diri yang diinjak-injak atau pelecehan oleh orang lain, seperti pelecehan istri orang Madura, bahkan sampai pembunuhan. Hal ini akan dibalas dengan cara sesuai yang didapat oleh orang Madura yang merasa terlecehkan. Pemenang dari tradisi ini akan menyimpan baju dan senjata lawannya yang terbunuh dan kemudian diberikan kepada kerabat atau anak yang terbunuh, yang sudah pasti tujuannya untuk membalaskan dendam yang terbunuh. Jadi bagaimana menurut kalian? Nomor 8. Tradisi Sigajang Laleng Lipa. Suku Bugis, Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang mendapat jalan buntu ketika mufakat dalam permasalahan antar keluarga. Tradisi ini diartikan tradisi saling tikam menggunakan badik, bertarung dalam satu sarung. Disinilah letak keekstrimannya dalam tradisi ini. Tradisi ini menunjukkan harga diri. Jika terjadi, pasti hampir ada memakan korban nyawa dalam tradisi ini. Dan yang melakukan pun sudah siap dengan konsekuensinya. Tradisi ini sebagai tradisi orang Bugis untuk menyelesaikan masalah. Keyakinan orang Bugis bahwa ketika badik sudah keluar dari sarungnya, pantang untuk dimasukkan kembali sebelum menikam tubuh lawannya. Makanya, hal ini memiliki makna untuk sebagai simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Bugis, Makassar. Nomor 7. Tradisi pengasingan wanita suku Nauru, Maluku. Dalam tradisi suku Nauru, anak gadis yang akan haid pertama kalinya dan juga perempuan dewasa yang akan melahirkan akan diasingkan sampai selesai. Pengasingan ini hanya dengan ruang 2 kali 2 meter yang dinamakan tikusune. Selama pengasingan ini perempuan dilarang dikunjungi oleh orang lain, tidak diperbolehkan kontak dengan dunia luar, dan jika ia melakukan kontak mungkin dengan pengantar makanan di tempat pengasingan itu. Namun karena ini sudah menjadi tradisi, jadi anak gadis yang akan haid pertama dan wanita yang akan melahirkan langsung pergi ke tempat pengasingan itu.
Untuk perempuan yang akan melahirkan, akan dibantu dukun dengan peralatan seadanya. Proses ini bagi yang melahirkan berada di sana sekitar 2 minggu lamanya sebelum kembali ke rumah dan disambut dengan sukacita oleh keluarga. Nomor 6. Tradisi pemenggalan kepala suku Naulu, Maluku. Masih ke dalam suku Naulu. Dalam tradisi ini dipercaya untuk menghindari diri dari berbagai musibah. Kepala yang dijadikan persembahan kepada leluhur untuk pembangunan rumah adat suku Naulu dahulu sempat beberapa kali berhenti sampai tahun 2005 silam terakhir praktek ini. Namun setelah itu tradisi ini diberikan tindakan serta dihapus tradisi ini sebab pemenggalan kepala manusia merupakan pelanggaran hukum yang melarang pembunuhan terhadap manusia. Tujuannya selain sebagai pembangunan rumah adat juga untuk mas kawin serta menandakan bahwa suku Naulu telah dewasa dalam hidupnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Nomor 5. Tradisi Kipale, suku Dani, Papua. Tradisi ini dilakukan untuk menyatakan ekspresi diri atas kehilangan anggota keluarga dengan memotong jari tangan. Dengan makna dalam tradisi ini yaitu rasa sakit kehilangan sanak saudara, anggota keluarga seiring berjalannya waktu akan sembuh. Sama seperti halnya jari kita dipotong, namun hal ini bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Nomor 4. Tradisi Nasupale, suku Dani, Papua. Masih pada tradisi suku Dani, tradisi ini adalah tradisi saat berkabung suku Dani terhadap salah satu anggota keluarga yang meninggal. Tradisi ini dianggap sebagai penghormatan dan bentuk duka cita kepada anggota keluarga yang meninggal. Tradisi itu seperti memotong sedikit daun telinga dengan bambu yang tajam, kemudian setelah itu mandi lumpur. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, namun perempuan juga. Tapi sebelum itu, ia harus mengikuti tradisi Kipale, yaitu pemotongan jari tadi. Apabila sudah habis, baru bisa melangsungkan Nasupale. Nomor 3. Tradisi Pasola, suku Sumba. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang artinya lembing. Hal ini merupakan ritual adat bagi suku Sumba yang dimana dua kelompok penunggang kuda saling melempar lembing. Saat itu juga, ini merupakan tanda perang adat. Dalam ritual ini, percikan darah yang keluar apabila luka dipercaya dapat menyembuhkan lahan serta memberikan penghidupan. Ritual ini masih dilakukan saat ini. Nomor 2. Tradisi mengkerik gigi, suku Mentawai, Kepulauan Mentawai. Tradisi mengkerik gigi ini dilakukan oleh perempuan suku Mentawai dengan menggunjingkan gigi mereka, yang pastinya akan menciptakan rasa sakit yang tidak sebentar. Per gigi kurang lebih 30 menit, dan gigi yang harus dikerik tidak tanggung-tanggung, yaitu kurang lebih 23 gigi. Tujuan dari tradisi ini sebagai tanda kecantikan wanita suku Mentawai. Jika telah melakukan ini, artinya wanita Mentawai dianggap sudah dewasa. Nomor 1. Tradisi Manene, Sulawesi, suku Toraja.
Tradisi ini telah menjadi tradisi turun-temurun ke generasi. Dalam adat Toraja, manene dikenal dengan proses perawatan mayat. Tentunya, tradisi ini memiliki makna yaitu mengasihi sesama dengan penuh ketulusan. Terlihat dalam nama tradisi ini. Selain itu juga mengajarkan kebersamaan dan toleransi di tengah perbedaan. Ritual ini masih dilakukan pada saat ini. Itulah 10 tradisi suku yang pernah ada di Indonesia. Jika kalian suka video ini, like, dan jika kalian ingin menambahkan, komen, serta subscribe jika Anda ingin melihat video yang lebih menarik berikutnya.